Seiring dengan semakin membaiknya kondisi COVID-19, pembelajaran tatap muka kembali dilakukan, salah satunya di Universitas Hasanuddin. Artinya, mahasiswa sudah kembali melakukan berbagai aktivitas di kampus, sehingga fasilitas di kampus kembali dipergunakan. Berbagai fasilitas publik di Universitas Hasanuddin disediakan dalam mendukung mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik selama menempuh masa studinya. Namun, ternyata masih banyak fasilitas kampus yang kurang memadai, yang tentu akan mengakibatkan adanya ketidakpuasan mahasiswa terhadap pelayanan kampus. Seperti halnya fasilitas di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang menjadi keluhan bagi mahasiswa lantaran dianggap kurang memadai. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat atau pandangan dari saudara terkait fasilitas publik yang ada di FISIP Unhas. Ya, kalau bertanya mengenai pendapat saya di fasilitas publik yang ada di Unhas, sebenarnya sekarang itu sudah cukup berkembang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya kan angkatan 2019, awal saya masuk itu masih belum kayak seperti ini di belakang. Jadi terkait kelasnya juga pintunya masih pintu kayu, kemudian masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang belum lengkap, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak perkembangan, termasuk gedung yang tertinggi kedua lah yang ada di Unhas sudah dibangun. Baik, tapi dari banyaknya kelebihan yang telah disebutkan, apakah Kak Erik pernah merasakan kekurangan terkait fasilitas publik yang ada di FISIP Unhas ini sendiri, Kak? Oh iya, kalau terkait kekurangan pasti ada, karena meskipun banyak perkembangan pembangunan yang ada di Sospol, itu pastinya masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, termasuk di gazebo ataupun di jamur-jamur itu perlu ada aliran listrik, karena tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas tapi aliran listrik tidak ada di gazebonya, jadi itu yang perlu diperbaiki. Kemudian penerangan juga di malam hari perlu untuk diperbaiki juga, karena banyak mahasiswa yang masih beraktivitas di malam hari, seperti melakukan kerja kelompok dan mengerjakan tugas dan sebagainya. Baik, terkait kekurangan tadi, apakah Kak Erik pernah melaporkan kekurangan tersebut ke pihak fakultas, Kak? Kalau melaporkan sendiri terkait fasilitas publik yang ada di fakultas, secara personal mungkin belum pernah, tapi melalui organisasi-organisasi yang ada, termasuk ketika saya kemarin melakukan benchmarking di Jogja, kemudian pas kembali itu ada laporannya, kemudian memberikan rekomendasi ke fakultas, dan salah satu yang direkomendasikan yaitu adalah fasilitas publik yang ada di FISIP Unhas untuk lebih diperbaiki lagi. Dan yang terakhir, Kak, apa saran yang bisa Kak Erik berikan untuk fasilitas publik yang ada di Unhas untuk lebih baik ke depannya, Kak? Terkait saran, mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki ke depannya, seperti kebersihan fasilitas publik yang ada di Unhas, seperti kantin, kalau bisa kebersihannya tetap terjaga, meskipun kesadaran kita mengenai kebersihan itu masih kurang. Kemudian saran juga terkait bagaimana FISIP Unhas bisa lebih mengetahui apa saja yang kekurangan yang perlu diperbaiki. Tapi itu cuman saran, karena kembali lagi tetap fakultas yang menjadi tonggak untuk memberikan kebijakan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai fasilitas yang ada di kampus? Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya juga masih awam di dunia kampus dan terbilang masih semester 2. Jadi
perbandingan antara fasilitas kampus pada dulu dan sekarang itu masih sulit untuk dibandingkan. Tapi pandangan saya mengenai fasilitas kampus atau fakultas pada sekarang itu masih banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya itu ada di WC, di mana saluran airnya itu masih sulit untuk didapatkan, apalagi pada saat malam hari, di mana kita ketahui bahwa banyak mahasiswa yang masih beraktivitas hingga sore ataupun malam hari. Nah, yang kedua itu mungkin fasilitas seperti ibadah seperti musola itu di FISIP masih belum ada sampai saat ini. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas di tempat parkir, bagaimana tempat parkir di FISIP itu tingkat keamanannya masih sangat kurang. Masih banyak terdengar kabar bahwa banyak mahasiswa yang kehilangan helm bahkan motornya. Oh baik, nah apakah Anda sudah pernah melaporkan mengenai fasilitas kampus yang kurang memadai ini? Sejauh ini saya masih belum dan bahkan tidak pernah melaporkan tentang permasalahan fasilitas di kampus. Baik, boleh saya tahu mengapa Anda tidak melaporkan mengenai fasilitas kampus yang kurang memadai seperti yang sudah Anda jelaskan tadi? Mungkin alasan saya sampai saat ini belum melaporkan mengenai permasalahan fasilitas di kampus atau di fakultas itu sendiri. Kembali lagi dengan pernyataan pertama saya bahwa mungkin karena saya masih awam di dunia kampus, jadi saya belum mengetahui di mana tempat untuk melaporkan permasalahan tersebut. Fasilitas publik di lingkup FISIP Unhas perlu menjadi perhatian dari pihak fakultas. Lantas, bagaimana tanggapan Kasubag mengenai hal ini? Bagaimana pandangannya Bapak terhadap banyaknya keluhan dari mahasiswa mengenai fasilitas publik yang masih kurang memadai, Pak? Iya, nah, saya kira keluhan-keluhan itu memang apalagi hal yang lumrah di setiap fakultas itu mahasiswa mengeluhkan ada kekurangan-kekurangan yang tentu kalau ada seperti itu ya. Kalau ada kekurangan dalam hal yang bisa kita atasi di sini ya, mahasiswa tinggal membuat saja apalagi surat sesuai prosedur, permintaan sesuai prosedur, misalnya mengajukan surat ke Padekan, gitu, berkenaan dengan apa keluhannya gitu. Nanti kalau dari Padekan itu akan mengalir surat itu dengan disposisi Padekan ke WD2 dan terhadap apa keluhannya itu, apakah dia berupa apalagi sarana prasarana atau kebijakan-kebijakan. Nah itu nanti mengalirnya juga disposisinya sesuai dengan apa permintaannya gitu. Misalnya kalau sarana prasarana itu pasti larinya ke WD2 langsung ke KTU, kemudian ke umum perlengkapan yang saya jabati sekarang ini. Dan itu ada beberapa memang teman-temanmu yang sudah melalui prosedur seperti itu dan kita selalu apalagi layani gitu. Fasilitas yang baik sangat dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademik, terkhusus pada saat proses belajar mengajar. Berikut pendapat dari salah satu dosen. Infrastruktur internet yang bagus, ya. Tidak mengganggu proses pembelajaran, artinya jaringannya bagus untuk dipakai dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian yang ideal juga yang lainnya adalah perlu ada rasio atau kesesuaian antara jumlah mahasiswa dengan ruang kelas. Ya, kenapa? Karena saya lihat juga jumlah mahasiswanya banyak tapi ditempatkan pada ruangan yang sempit. Seharusnya disesuaikan ya. Nah, saya kira di sistem kan sudah bisa dilihat kelas ini sekian mahasiswanya. Nah, kita menggunakan ruangan yang lebih besar kalau misalnya ruangan mahasiswanya lebih banyak. Ya, itu menyangkut masalah rasio atau kesesuaian antara ruangan dengan jumlah mahasiswa yang per kelas. Fasilitas yang layak sangat penting untuk mahasiswa karena dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif. Berikut penjelasan mengenai fasilitas publik yang ideal dalam lingkup kampus. Mungkin perlu identifikasi dulu kayak fasilitas apa saja itu. Tergantung dari sektor, misalnya buka
dari proses pendidikannya, kemudian proses fasilitas yang penunjang itu bisa kayak akomodasi, asrama, kemudian kesehatan fisik dan mental misalnya. Nah di pendidikan itu kan kayak misalnya kelas, kemudian tempat kerja, mengerjakan tugas misalnya, atau meeting gitu ya. Kemudian fasilitas perpustakaan, kemudian fasilitas toko buku gitu ya, untuk membeli buku yang bisa digunakan di kuliah, dan juga fasilitas yang infrastruktur yang terkait yang bisa diakses dengan khususnya kayak difabel ya, orang-orang cacat gitu. Itu yang mungkin kita bisa lihat dari sisi itu. Nah selama ini kan kita di Indonesia bukan Indonesia, infrastruktur yang bisa diakses disabilitas kan udah semua ya gitu. Itu yang mungkin salah satu yang menjadi pembeda kita di situ. Kemudian dari hal pendidikan itu juga bukan hanya ruang kelas, tapi juga misalnya kayak fasilitas di kayak sekolah lah ya. Sekolah kan misalnya kayak mengerjakan tugas, submit, kemudian bahan-bahan semua di situ misalnya gitu ya. Bagaimana sejauh ini yang kita lihat, kalau di luar negeri kan memang fasilitas begitu mereka sangat bagus ya. Jadi kayak sekolah kita kan lamban gitu ya, karena tidak bisa masuk dan lain-lain seperti itu. Nah itu satu yang kayak seperti itu. Di perpustakaan pun demikian ya. Di perpustakaan itu ada tempat komputer yang bisa diakses siapapun, bisa masuk kapan saja misalnya, selama itu masih tersedia. Kemudian proses peminjaman buku dilakukan secara online, bisa datang ke situ. Misalnya kita minta buku pagi, biasanya sore sudah ada. Jadi ada kayak batas waktu mereka siap untuk mengambil buku itu. Jadi ada rak yang kita datang buku tinggal diambil gitu ya. Jadi kayak tinggal scan, oh kita di sini kayak seperti itu. Nah itu bisa juga langsung ambil sendiri, tapi biasanya kita langsung karena misalnya agak besar ya, kita nggak tahu di sebelah mana bukunya. Biasanya kita minta mereka yang mencarikan fasilitas itu. Di samping itu juga di perpustakaan ada fasilitas-fasilitas misalnya kita mau mengerjakan tugas sendiri gitu. Jadi ruangan-ruangannya juga misalnya ada ruangan bisa untuk diskusi 3 orang, 2 orang, ada bisa 10 orang. Tapi dia first come first serve gitu. Jadi siapa yang duluan datang, dia yang bisa. Jadi kayak sistem booking gitu. Karena memang terbatas, mungkin sekitar 10 aja kayak seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai misalnya ada untuk sendiri, itu juga harus apakah itu ada kuliah dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa dilakukan dan semuanya first come first serve gitu ya. Siapa yang datang duluan itu karena bukan semua yang bisa disiapkan seperti itu. Nah perpustakaan kita mungkin ada tempat untuk kerja, bisa diskusi tidak ada ya, karena tidak boleh ribut gitu ya. Jadi harus ada ruangan spesial gitu kan, perpustakaan kayak tidak ada seperti itu. Layanan untuk meminjam bisa online, tapi saya tidak pernah pakai prosesnya. Kemudian layanan akses jurnal lain-lain juga kita tidak ada gitu ya. Jurnal internasional kita terbatas gitu ya, bisa diakses seperti itu. Dan itu wajib seharusnya ada kita punya seperti itu. Nah itu yang fasilitas. Nah untuk di ruang kelas, itu ya pasti pertama nyaman gitu ya, kemudian menggunakan untuk membantu proses perkuliahan begitu ya, seperti itu. Dan kemudian bisa diakses oleh siapapun ya, seperti itu. Dan ruang kelasnya bisa ada yang kecil, ada yang besar misalnya. Nah, kalau kita kan di sospol misalnya, ruang besar kita hanya pakai Prof. Syukur Abdullah saja yang besar tuh, itu
ada lagi ruang-ruang meeting besar yang bisa digunakan untuk yang lecture besar seperti itu. Tidak ada, ini hanya satu saja. Nah itu yang juga menjadi salah satu fasilitas kita yang terbatas seperti itu. Nah untuk fasilitas olahraga di beberapa negeri itu mereka punya kayak stadion dan segala macam olahraga ada begitu. Tapi beda ya. Kalau di Amerika itu kita gratis, begitu kita punya kartu mahasiswa kita bisa gunakan semua fasilitas olahraga. Kayak misalnya mau main badminton, tinggal bawa badan, raketnya udah ada, tinggal bikin dulu gitu ya, dibeli kayak seperti itu, semuanya ada. Dan juga first come first serve gitu, jadi siapa yang duluan datang dia dilayani kayak seperti itu. Semua jenis olahraga gitu, kayak gym, di sini kita ada gym ya, yang kayak apa namanya, kayak gym di luar gitu ya, kita ada gym di sini, kita ada gym. Kalau di Belanda disuruh bayar. Itu ada bayaran sendiri. Kalau di Amerika itu full semua di cover dengan SPP kita. Kalau di Belanda itu ada gym khusus gitu ya, ada kelas-kelas gratis, misalnya mau kelas yoga, mau kelas apa itu disiapkan. Tapi itu dibayar dari member sebagai gym seperti itu. Jadi kalau kita mau bayar member gym, itu bisa dipakai semua fasilitas gym tersebut seperti itu. Nah itu yang bedanya di sama Amerika untuk fasilitas seperti itu. Yang lain misalnya kayak fasilitas kampus kita luas ya. Jadi harusnya itu kan ada kayak transportasi yang bisa membantu kita mobile gitu. Nah, selama ini kan ya kalau tidak ada motor tak jalan kaki gitu begitu. Harusnya kan ada bus gitu ya yang koneksi. Misalnya tiba-tiba sama ke Pasca, pasti saya mau jalan kaki. Misalnya kan saya order Gojek misalnya yang mengantar saya ke sana kan, harusnya kan ada jadwal bus yang misalnya terminalnya ada di depan sini, terus saya naik bus itu aja. Pokoknya deh bus ini cuma keliling aja terus tiap hari. Di Belanda nggak ada begitu kalau orang naik sepeda. Tapi kalau di Amerika itu ada bus yang bisa dipakai karena kampusnya luas sekali gitu. Ada namanya upper campus, ada namanya lower campus. Kampus di atas, ada kampus di bawah. Nah, itu kita pakai bus, jadi ada jadwalnya kita naik bus itu bisa sampai ke di bagian kampus yang lain misalnya. Kayak tempat gym di kampus Amerika itu di lower campus, tempat kuliah itu di upper campus gitu. Ya kita kalau jalan kaki itu lumayan jauh lah ya, sekitar 2 kilo lah kita jalan kaki. Tapi kalau kita naik bus kan jadi dekat gitu. Kalau di Belanda karena kampusnya juga pisah-pisah, nggak kayak di sini kita ya, satu kompleks. Itu kampus di Munich di sini, kampus di sini jadi pisah-pisah, dia mau di mana gitu. Nah, terus ya kayak bergabung sama komunitas tempat tinggal gitu. Nah, jadi nggak kayak kita yang kayak satu kompleks gitu, dia kayak UGM lah. Pernah ke UGM nggak sih? UGM itu terbuka gitu, jadi tidak ada tempat, tidak ada pintu 1, pintu 2 itu tidak ada. Semua jadi kayak dia berbaur dengan komunitas seperti itu. Ya mungkin karena kampus lama ya, kampusnya di Belanda usianya 300 tahun, ada yang 400 tahun gitu ya, jadi mereka udah kayak menyatu dengan kota lah. Tapi di sana kan orang naik sepeda ya, jadi naik sepeda ke sini, mana-mana naik sepeda, jadi tidak ada transport ya yang seperti di dan kita umumnya pakai sepeda lah kayak seperti itu. Di Amerika juga kita gitu. Jadi kayak gitu, jadi fasilitas seperti itu. Dan semuanya accessible untuk penyandang disabilitas dengan cacat seperti itu. Ada jalurnya untuk penyandang cacat gitu ya, menyeberang jalan gitu, ada kodenya orang kalau menyeberang gitu. Kalau jadi traffic light itu bunyi gitu ya, jadi kalau dia hijau bunyinya kayak bagaimana, kalau merah itu bunyinya kayak gimana kayak gitu. Jadi orang yang buta itu tahu, oh ini merah, oh ini hijau guys gitu, jadi dia nyebrang gitu. Nah, itu fasilitas untuk itu. Terkait dengan keluhan mahasiswa mengenai fasilitas di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang kurang memadai,
mahasiswa dapat melapor ke pihak birokrat dengan melalui beberapa prosedur yang kemudian akan ditindaklanjuti. Pembaruan dan pengadaan fasilitas yang ideal sangat dibutuhkan bagi mahasiswa, seperti pengadaan ruang kerja tugas dan diskusi, toko buku dan perpustakaan, ruang konseling, dan koperasi. Kampus, khususnya fakultas, sudah seharusnya menyediakan layanan yang terbaik untuk mahasiswa agar tercipta efektivitas dan kenyamanan dalam proses pembelajaran.